Islam, laki-laki adalah kepala keluarga. Ia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi lahir batin untuk istrinya. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Dalam surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin, dia qawwam. Allah lebihkan beberapa dari wanita dan dia punya tugas untuk menafkahi. Jadi yang menjadi tulang punggung seharusnya itu adalah laki-laki. Perempuan dalam Islam itu sangat dimuliakan. Sebelum dia menikah, kehidupannya ditanggung full oleh ayahnya, dan setelah dia menikah, kehidupannya ditanggung full oleh suaminya. Makanya suami itu fungsinya adalah sebagai qawwam, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, dan dia juga punya tugas untuk menafkahi. Selain itu, seorang wanita begitu dimuliakan. Ketika dia menjadi seorang anak, di sebuah hadis disebutkan, kalau kita memiliki 2 orang anak atau 3 orang anak perempuan, maka itu akan menghalangi orang tuanya dari api neraka Allah. Seorang perempuan ketika posisinya sebagai seorang istri diwanti-wanti bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan para istri ini harus diperlakukan dengan sangat baik karena dia itu seperti tulang rusuk. Kalau dia diperlakukan secara kasar, diluruskan secara paksa, maka dia akan patah. Atau diumpamakan oleh Rasul sebagai perempuan seperti gelas-gelas kaca yang kalau bersentuhan sedikit bisa pecah. Artinya, muliakanlah dan berlaku lemah lembutlah dengan para wanita, dengan para istri. Ketika seorang perempuan sudah menjadi seorang ibu, maka derajatnya itu akan lebih tinggi dari ayah untuk anaknya. Bahkan, surga anak-anaknya ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam suatu riwayat dijelaskan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang harus dicintai lebih dulu? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ibumu. Pertanyaan tersebut diulang sampai 3 kali dengan jawaban yang sama, dan setelah ditanya keempat kalinya, baru kemudian Rasul menjawab ayahmu. Jadi dalam setiap posisinya, perempuan di dalam Islam itu sangat-sangat dimuliakan. Beberapa kisah dalam Al-Quran membuktikan bahwa Islam itu benar-benar agama yang memuliakan kedudukan seorang perempuan. Di antaranya ada kisah Maryam binti Imran yang merupakan satu-satunya perempuan yang namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat, yaitu surat ke-19 di Al-Quran yang dinamai Maryam. Selain di dalam surah Maryam, nama ibunda Nabi Isa itu juga disebut dalam surat Al-Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, At-Taubah, Al-Mu'minun, Al-Ahzab, Al-Hadid, As-Saff, dan surat At-Tahrim. Maryam sempat dicemooh dan dituduh telah melakukan zina karena mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami. Ketika orang-orang di sekitarnya meragukan kesucian keturunan Nabi Daud alaihissalam itu, Allah sendiri yang kemudian menjamin kesucian dan kehormatan Maryam. Hal ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 42 yang berarti, dan ingatlah kepada malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Maryam itu merupakan seorang perempuan yang sangat memelihara kehormatannya. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam rahimnya, yang kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menggambarkan Maryam sebagai seorang perempuan yang suci dan terhormat sehingga Allah meninggikannya. Kisah tersebut membuktikan bahwa Islam adalah agama yang begitu memuliakan perempuan.
Islam tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam artian yang diskriminatif. Sebaliknya, Islam sangat menjunjung kesetaraan melalui banyaknya kisah-kisah para perempuan terhormat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.